Tuhan baik. Hari ini Tuhan mau kasih hari yang terbaik untuk Tuhan, amin. Mari kita sembah Dia. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, sama-sama tepuk tangan. Kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Angkat kedua tangan kita. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, come on. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
kita sama-sama berdiri. Kita mau merenungkan bagaimana cuma Yesus saja yang terindah, nama yang indah. Yes. Ku datang
hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman Yesus, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadiratmu. Hatiku
namamu sekali lagi. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu Bapak. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Bapak. Biar hati, pikiran kami Tuhan terfokus sama Tuhan aja. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Oke, tahukah saudara bahwa setiap kita punya kesukaan tersendiri. Diperlakukan apa oleh pasangan kita. Bahkan pasangan kita juga mungkin juga punya kesukaan tersendiri. Diperlakukan seperti apa. Saya pernah ngomong, gak tahu kepada istri saya apakah ingat apa enggak. Kalau saya lagi sensitif, saya lagi uring-uringan, saya lagi marah, saya lagi emosi. Saya cukup satu aja yang kamu lakukan. Gak usah diajak bercanda, gitu aja. Gak usah. Gak usah diajak, ayo kita makan, saya gak perlu. Saya cukup cuma disentuh aja, dipegang. Set, begitu dipegang, terus saya langsung, api itu kalau begitu udah disentuh, set. Kayak ada seseorang yang menyayangi saya. Saya pengennya begitu. Nah, saya enggak tahu, istri saya kan juga punya keinginan tersendiri dalam hidup. Pertanyaannya, what is your favorite things? Apa yang menjadi favoritnya kita untuk dilakukan? Mungkin kita tahu pasangan kita sukanya apa. Atau pasangan kita tahu kita sukanya apa. But the question is, pertanyaannya adalah, apakah saudara tahu apa yang menjadi kesukaannya Tuhan? Nah, coba pikirkan. Apa yang menjadi kesukaannya Tuhan? Kita kan bisa tahu anak kita senangnya apa. Sukanya apa. Pasangan kita sukanya apa. Tapi pertanyaannya, kita tahu gak apa yang menjadi kesukaannya Tuhan? Ini yang menjadi kesukaannya Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut ini. Artinya begini. Bahwa ia bermegah karena apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kalau kita enggak bisa liburan ke luar negeri, bangga kita. Bahagia kita. Happy kita. Bahkan itu jadi kesombongan buat kita. Kalau kita mau bermegah kata Tuhan, jangan bermegah karena lu bisa ke luar negeri. Jangan bermegah karena aset lu banyak. Karena company lu jadi lebih hebat dari hari ini. Jangan bermegah karena gereja lu jadi lebih banyak. Jangan bermegah karena gereja lu jadi lebih besar, bukan. Tapi bermegahlah karena ini. Karena kita memahami dan mengenal Tuhan yang adalah pencipta kita. Bahkan di sini dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia kepadamu. Keadilan kepadamu. Dan kebenaran di bumi. Bahkan di sini dikatakan sungguh. Really, sure, bahwa semuanya itu artinya apa? Keadilan, kebenaran, kasih setia yang aku lakukan kepada umatku, kepada anak-anakku. Dengar baik-baik. Semuanya itu aku suka kalau apa? Kalau kita memahami dan
mengenal siapa Tuhan kita. Banyak orang-orang yang mempercayai Tuhan, dia cuma sebatas percaya bahwa Tuhan ada. Tapi dia tidak memahami, dia tidak mengenal Tuhannya, cara kerjanya, waktunya, jalannya. Sehingga apa? Sehingga yang ada kita komplain, yang ada kita mengeluh, yang ada kita ngomel. Kenapa sih ini harus terjadi dalam hidup gue? Kenapa sih kok gue gak boleh ini? Kenapa sih gue gak boleh itu? Kenapa sih Tuhan gak segera memberikan apa yang gue mau? Kenapa sih Tuhan gak segera menjawab apa yang menjadi doaku? Ingat, ingat. Firman Tuhan katakan apa? Kalau mau ada yang bermegah, bermegahlah. Karena kita bisa memahami dan mengenal Sang Pencipta kita. Memahami dan mengenal. Katakan. Memahami dan mengenal. Memahami dan mengenal. Memahami dan mengenal. Ini yang Tuhan suka. Sungguh aku suka. Really, I love that. I like that. Tapi sayangnya kita enggak. Kita lebih suka bermegah. Kalau kita punya ini, punya rumah ini, bisa terbang, bisa melancong, bisa punya boat, bisa naik boat, bisa punya gadget yang keren, saham kita naik, kita bermegah karena ini semua. Different version. Itu versinya kita sebagai manusia. Tapi versinya Tuhan, He's our creator. He has our own life. Dia punya yang punya hidup kita. Dia menciptakan kita. Pencipta kita. Pencipta kita versionnya beda. Kita bangga. Bahkan sombong. Iya Pak ya. Tuhan bilang, bukan itu yang gue suka. Bukan itu. Silakan Anda lakukan itu secara human Anda. Sebagai manusia. Tapi dengar baik-baik. It is not what I like, the Lord said. Itu bukan yang Tuhan suka dalam hidupmu. Sungguh aku suka. Bukan kalau kamu bisa terbang. Bukan kalau engkau punya boat. Bukan kalau engkau punya gadget baru. Bukan kalau engkau bisa punya saham yang naik. Bukan kalau lu punya dolar, punya uang banyak. Bukan karena lu punya rumah keren. Bukan karena engkau bisa terbang. Bukan itu yang kusuka. Ini semua ada nilainya. Coba nilai berapa mobil ini ada keluar angkanya. Uang ini di total ada angkanya. Rumah ini total ada angkanya. Semua ada angkanya. Pergi naik pesawat ada angkanya. Liburan pasti keluar angkanya. Naik boat, punya yacht, pasti ada angkanya. Punya gadget, pasti keluar angkanya. Saham, aset Anda. Saya tidak bilang ini salah. Milikilah. Seandainya Anda memungkinkan, Anda punya, milikilah. Tapi itu bukan untuk Anda sombongkan. Bukan untuk Anda banggakan. Bukan. Different version. Man version and God's version is different. Beda. Sungguh bukan itu yang aku suka. Yang aku suka adalah kalau engkau memahami dan mengenal aku. Saya percaya seorang Irwan, percaya. Saya kasih ilustrasi. Seorang Irwan ketika dia memberikan hadiah kepada anaknya. Lalu anaknya ambil hadiahnya terus dia fokus dengan mainannya. Tapi dia lupa dengan Irwannya. Dia sibuk dengan mainannya, dia main terus. Dia lupa sama si pemberinya. Apa yang kita rasakan? Percayalah, saya pernah ada di titik itu. Ketika saya ngasih sesuatu kepada anak saya. Nah, anak saya fokus kepada pemberiannya, bukan kepada pemberinya. Wow. Kita ngerasa, gila ya. Gue udah banting tulang, gue belain. Gue cari, gue korbanin, gue gak makan, gue rela, gue gak beli ini, gak beli itu demi anak gue. Begitu udah dikasihin. Anak itu sibuk dengan mainannya dan dia
nggak sibuk, dia nggak punya waktu buat papanya. Dia sibuk dengan mainannya. Berapa banyak kita sebagai anak seringkali begitu. Tapi yang membahagiakan orang tuanya adalah kalau anak itu bisa memahami, bisa mengenal papanya. Terima kasih buat mainannya. Tapi setelah itu dia luangkan waktu bersama papa mamanya. Main bersama papa mamanya. Wow. Memahami dan mengenal itu gak keluar angkanya. Coba kasih harga. Berapa memahami? Karena memahami dan mengenal itu intangible. Tapi semua yang tadi saya sudah tampilkan itu tangible, itu terukur dengan uang. Kesetiaan gak terukur dengan uang. Memahami, understanding, mengerti berapa harganya. Sulit Pak, gak keluar angkanya. Different version. Kalau saudara mau upgrade hidup saudara. Hidup gak cuma menjadi apa yang kita suka. Man's version, upgrade. God's version. Yang Tuhan suka apa? Oh aku suka kalau engkau datang menyembahku. Engkau mengangkat tangan, engkau fokus, enggak lihat kiri kanan. So let's do it. Lakukan itu. Karena itu menyenangkan hatinya. So bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Memahami dan mengenal Tuhan. How? The way. Bagaimana caranya? Ini lihat. Efesus 1 ayat 15 dan 17. Even Rasul Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Apa itu wahyu? Diterjemahkan di dalam Amplified Bible dikatakan bahwa yang memberikan kepadamu a deep and personal and intimate insight, pemahaman yang lebih dalam secara personal tentang Tuhan. Seperti apa dia bekerja, caranya dia bekerja, why? Bukan mempertanyakan, tapi karena kita ingin tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Caranya seperti apa, rencananya seperti apa. It's different with our style, with our way, with our want. Apa yang kita inginkan beda. Makin deep kita, makin kita mengenal, memahami Tuhan kita dengan apa? Dengan cara Tuhan berikan hikmat, berikan revelation kepadaku. Supaya aku bisa memahami dan bisa mengenal dia dengan benar. Bukan cuma mengenal, tapi mengenal dia dengan benar. Karena hari-hari ini muncullah Kristen progresif. Harusnya jadi Kristen itu yang progres. Bukan jadi aliran Kristen progresif. Kurang mengenal itu. Atas nama universal, baik. Tuhan mencintai semua orang. Tapi tetap kita juga harus punya iman dasar kekristenan bahwa inilah yang Tuhan katakan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. That's the word of God. Dimana kita harus percaya itu. Dan gak bisa bebas pakai yang mana aja. Enggak. Masing-masing kepercayaan juga punya kepercayaan masing-masing. Tapi bukan berarti jadi kita mengorbankan kebenaran. No. Terus tahu cara Tuhan bekerja, selera Tuhan yang dia suka. Jangan gini, karena demi supaya ada kedamaian. Ya sudah, jual kebenaran. Karena hari ini ada banyak orang demi ketenaran dia jual kebenaran. Jual aja kebenaran. Demi ketenaran. Enggak sebegitu harusnya. We have to know our God. Bagaimana caranya? Tuhan, mulai hari ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta roh hikmat kepadaku. And your revelation. Supaya aku bisa punya deep insight. Personal insight. Intimate insight. Dari Engkau Tuhan. Engkau adalah pribadi. Bukan cuma sekedar kata orang. But I feel that. I experience that. Seperti yang pernah aku khotbahkan. Waktu lagi aku tanya. Gak cukup cuma tahu dari Kelly. Bahwa yang namanya Rina itu adalah orang yang penuh dengan tanggung jawab dalam mengerjakan segala sesuatu. Saya harus mengalaminya. Jadi artinya apa? Kita minta hikmat sama Tuhan. Spirit of wisdom and spirit of revelation. Katakan wisdom and revelation. Katakan wisdom and revelation. Kita minta itu, minta sama Tuhan. Tuhan, supaya aku bisa mengenal dia dengan benar.
Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Berikutnya. Through good times and bad times. Kita akan mengenal Tuhan kita. Kita gak mengenal Tuhan kita karena dia good times terus. Kasih apa yang kita mau, apa yang kita suka. Mau apa aja dijawab Tuhan. Tuhan baik. Nah tapi dalam keadaan yang bad times. Kita bisa tetap merasakan bahwa He is our God. Good God. Tuhan yang baik. Lihat firman Tuhan dikatakan, Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan akan Yesus Kristus intangible. Pertambahan jemaat tangible, terukur. 1, 2, 3, 4, 5, 200. Yes, gereja sukses 200. Mau lebih lagi 500. Mau lebih lagi 1000. Mau lebih lagi 2000. Sebesar stadion utama Gelora Bandung Lautan Api. Sekali ibadah di situ. Mau segede apa lagi? Pasti ada limitnya. Nah, ada angkanya itu. Tapi kalau pengenalan akan Kristus, berapa angkanya? Sulit Pak. Andri, engkau mengenal istrimu Yuli. Berapa nilainya? Sulit Pak dinilai itu Pak dengan uang. Tapi kenapa kita selalu mengejar sesuatu yang tangible? Gak apa-apa, gak salah. Tapi imbangi untuk kita juga punya quality yang dari yang intangible. Karena segala sesuatu yang tangible akan menurun suatu hari nanti. Tapi yang intangible, kesetiaan seorang Evan kepada Dede, intangible. Berapa harganya? 1 miliar? 2 miliar? No man. Tidak ada angkanya. That's the quality of our life. So mari kita mengenal Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan roh hikmat. Dan berikan roh pewahyuan kepadaku. Supaya aku bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dengar baik-baik. Musim hidup kita selama kita ada tinggal di dunia ini akan terbatas. Kita akan bersama-sama dengan Bapa kita, bersama dengan Tuhan kita selama-lamanya. Kekekalan. So kita perlu mengenal Dia dengan benar. Bukan cuma mengenal, bukan cuma memahami, tapi memahami dan mengenal Dia dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, memahami Dia through good times and bad times. Karena di sini firman Tuhan katakan dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Rasul Paulus alami. Kita tidak akan pernah kebal dengan yang namanya masalah. Even hamba Tuhan pun tidak kebal dengan masalah. Ada masalah. Pernah mengalami kekurangan? Pernah. Pernah disalah mengerti? Pernah. Pernah dihianati? Pernah. Pernah dilukai? Pernah. Kita bisa mengenal Tuhan kita through good times and bad times. Roni, kau diberi kesempatan untuk hidup, untuk yang kedua kalinya. Kau harusnya bisa menggunakan momen itu untuk mengenal Tuhanmu. Wow, thank you Lord. Buat kesempatan yang kedua untuk saya hidup. By the way, dia kena serangan jantung. Biasanya selesai sudah. Tidak selesai deh. Kata Tuhan, aku masih mau kamu hidup. Berarti Tuhan masih punya rencana untuk kau berkarya. Lakukan itu lebih dalam, lebih merapat kepada Tuhan. Lebih mengerti kehendak Tuhan. Mengenal, memahami dan mengenal Dia dengan benar. Yang percaya katakan amin. Sudah selesai. Jangan lupakan ini. Understanding begins, dimulai with knowing the Holy One. So there is no understanding without knowing. Makin Anda kenal, makin Anda ngerti. Agis makin mengenal siapa Yakobus Heri. Makin mengenal dalam tentang Yakobus Heri, dia makin ngerti. Kenapa saudara komplain? Pertanyaan, kenapa saudara komplain? Komplain sama pasanganmu, komplain sama anakmu, komplain sama rekanmu, sama sahabatmu, rekan bisnismu. Kenapa komplain? Salah satunya, karena saudara kurang memahami, kurang knowing
Jika Anda knowing, Anda akan punya yang namanya understanding. Saya ini tidak sempurna Pak. Saya punya banyak kekurangan. Kelihatannya aja kayak yang bagus ini. Istri saya paling tahu. Berapa nih? Wih, luar biasa. Tinggal 5 menit lagi. Istri saya paling tahu saya seperti apa. Makin saya mengerti istri saya. Makin saya mengenal istri saya lebih dalam. Saya makin mengerti siapa dia. Tapi untuk kita bisa yang namanya memahami dan mengalami. Untuk kita bisa mengenal dibutuhkan waktu dan dibutuhkan kedekatan. Saudara punya waktu untuk mengenal dia. Anda gak akan pernah mengerti dia. Anda perlu duduk bersama. Anda perlu hidup bersama. Tahu seleranya kayak apa. Senangnya kayak apa. Sehingga Anda perlu komplain. Boleh. Berharap boleh gak? Berharap boleh gak? Coba saya tanya. Berharap boleh gak? Boleh lah. Masa gak boleh? Boleh lah. Berharap supaya pasangan kita. Boleh. Tapi harus hati-hati dengan harapan kita. Karena harapan kita seringkali jatuh-jatuhnya bukan harapan, jadi tuntutan. Menuntut orang untuk melakukan apa yang kita mau itu susah Pak. Ibu susah, percaya susah. Karena keputusannya mau apa enggak itu ada di orang itu. Saya tuntut istri saya berharap terus kemudian jatuhnya tuntut. Capek Pak. Karena perubahan itu yang saya harapkan ada di dia. Dia mau apa enggak? Kalau dia enggak mau sampai kapan Pak? Mesti paksa. Mana enak dipaksa Pak? Tolong dong saya, kamu ngomong I love you sama saya. Ya I love you. Makin gak enak Pak. Kan dipaksa itu. Dituntut. Nah enak, iya I love you. Gitu aja apa sih? Kan susah. Susah udah. Belajar memahami aja, belajar mengenal aja. Makin saya telusur lebih dalam, istri saya lahir dari keluarga yang seperti apa. Yang membentuk dia seperti apa. Udah capek Pak. So tuntut capek Pak. Capek. Daripada nuntut udah. Dia bisa berdoa aja. Kalau dia bisa berubah, haleluya. Kalau dia sampai tidak berubah ya udah itu emang udah jatahnya. Kan gitu. Udah jatahnya. Dibentuk lewat kekurangan dari pasangan kita, dari anak kita. Kita dibentuk jadi lebih sabar lagi. Selama saya hidup menurut saya, ayah saya adalah orang paling sabar di muka bumi. Menurut versi saya. Sabarnya minta ampun. Tapi sampai hari ini ayah saya belum lulus dari kesabaran. Dia bilang kayaknya papa ini udah sabar. Belum sabar kata papa. Setelah pikir-pikir saya belum lulus dari ujian kesabaran. Kenapa? Karena masih ada pasangannya. Apalagi dalam keadaan sekarang my mom udah demensia. Waduh itu juga perjuangan Pak. Ya, nanya berulang-ulang itu kalau enggak tahu lupa oke lah. Tapi bagaimana kalau nanya itu ulang. Aduh. Perlu kesabaran khusus itu kan. Ya. Terus gimana? Tuntut supaya dia berubah. Bagaimana caranya Pak? Ibu bagaimana caranya? Ini saya ngomong ini bukan supaya pembenaran. Supaya orang itu hidup terus dalam kesalahan. Bukan. Ini one side. Understanding begins with knowing the Holy One. Ketika kita makin mengenal the Holy One, mengenal Tuhan, maka kita akan bisa mengerti mengapa dia membiarkan itu terjadi. Mengapa dia memberikan, mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Mengapa dia mempertemukan seorang Niko dengan Nadia. Why? Kenapa? Mari kita minta hikmat, roh hikmat
dan revelation. Supaya kita punya deep insight, personal insight, intimate insight. Bisa memahami dan mengalami Tuhan dengan benar. Sehingga kalau kita makin memahami, makin mengenal Tuhan kita dengan benar, maka kita akan menjadi pribadi yang akan understanding His way, His plan, His time. Saya tutup. Percaya Tuhan mudah enggak? Percaya Tuhan mudah enggak? Mudah ya? Mudah. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus ada? Siapa percaya? Dengar baik-baik. Mempercayai Tuhan itu mudah. Tapi mempercayai waktunya sulit, Pak. Mempercayai caranya sulit, Pak. Sulit, Ibu. Sulit. Mempercayai jalan-jalannya sulit, Pak. Sulit. Jadi Tuhan Yesus gampang. Siapa di tempat ini yang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahaya deh. Tapi akan ada momen di mana ujian-ujian dalam hidupmu akan menguji hidupmu. Apakah kita akan tetap? Apakah kita akan tetap setia untuk mengerti? Yes, come on. Saya selesai. Saya mau mengajak setiap kita untuk belajar, memahami dan mengenal Dia dengan benar. Bukan cuma mempercayai Dia, tapi juga mempercayai waktunya. Belum waktunya, sayang. Ada orang main-main senggol-senggol sedikit, cuma nempel-nempel dikit, ujungnya jadi anak. Ada orang yang udah berulang-ulang cetak anak dan dapat anak. Waktunya beda, Pak. Aneh kan itu kan? Aneh. Waktu dia. Cara dia bekerja beda. Jalan-jalannya beda. So mempercayai Tuhan jauh lebih mudah daripada mempercayai waktunya dan caranya. So, hari ini, let's go. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya minta roh hikmat dan revelation untuk saya bisa memahami dan mengenal Tuhan dengan benar. Tundukkan kepala kita berdoa. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang hari ini datang dan Tuhan bilang, "My son, this is not your time. My time." And He said, "This is not your way. My way. My son, it's good for you to have a plan. But it is not your plan. My plan." Dan Tuhan sedang bicara hari ini kepada saudara. Untuk mengingatkan saudara. Enggak cukup untuk kita mempercayai Tuhan. Tapi kita perlu lebih dalam. Knowing Him. And we can understand why. Mengapa Dia melakukan itu. Mengapa Dia mengerjakan itu. Mengapa Dia membiarkanmu. Mengapa Dia mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu. Perjamuan kudus.
siapkan hati saudara.